Pemirsa, kejahatan mafia tanah yang kembali mencuat membuat semua pihak harus berhati-hati dalam menjaga asetnya. Tidak hanya melibatkan broker, oknum notaris, dan oknum pejabat BPN, mafia tanah bisa ada di sekitar kita. Kasus kejahatan mafia tanah di Indonesia seakan tak kunjung habis. Dari waktu ke waktu kejahatan pertanahan masih terjadi dan merugikan korban. Tidak hanya pejabat, rakyat biasa kerap menjadi target kejahatan oleh oknum-oknum mafia tanah. Masih segar dalam ingatan kita, kejahatan mafia tanah beberapa waktu lalu dialami keluarga mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal. Praktik mafia tanah kala itu menyasar orang tua Dino. Sertifikat rumah milik Ibu Dino Patijalal beralih nama di Badan Pertahanan Nasional, sementara pihak keluarga tidak pernah melakukan transaksi jual-beli. Modus yang dilakukan mafia tanah kepada keluarga Dino kala itu mengincar target dengan membuat KTP palsu hingga berkolusi dengan broker hitam dan notaris bodong. Rumah ibu saya yang nggak pernah dijual, dia nggak pernah ketemu dengan keluarga saya manapun, toto beralih nama ke dia, gitu, ya kan? Itu hitam di atas putih, ya kan? Dan di rumah yang lain itu salah satu figur bilang dia dipakai juga untuk ngerjain rumah yang sekarang menjadi rumahnya Freddy, gitu. Kasus mafia tanah yang dialami orang tua Dino Patijalal ini mengundang perhatian banyak pihak. Hingga polisi bergerak dan menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka. Dalam melakukan aksinya, kelompok mafia tanah ini berbagi peran. Ada yang bertindak selaku aktor intelektual, ada yang bertindak selaku pihak yang menyiapkan sarana. Seolah celah kejahatan mafia tanah belum tertutupi, kasus kejahatan serupa kembali terjadi dan merugikan korban. Tak tanggung-tanggung, korbannya lagi-lagi merupakan orang terkenal dengan kerugian mencapai miliaran rupiah. Pelaku kejahatan manipulasi surat tanah kali ini adalah mantan asisten rumah tangga dari orang tua Nirina Zubir. Polisi yang berhasil mengungkap kejahatan surat tanah ini kemudian menangkap tersangka bersama suaminya berikut beberapa orang yang terlibat. Modus operandinya adalah mereka ini dengan memalsukan tanda tangan. Salah satunya adalah itu. Awalnya dipercaya oleh almarhum untuk mengurus, pertama adalah pembayaran PBB-nya, dikasih surat kuasa oleh almarhum, tetapi berkembang karena terlalu dipercaya pada saat itu oleh almarhum. Bahkan sertifikatnya pun dipegangkan kepada si pembantu ini. Sehingga timbul niatan para pelaku-pelaku ini untuk melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan palsu otentik untuk menguasai semuanya. Berat sekali hati saya untuk hari ini ketemu sama dia dan tidak ada sedikit pun dia sampai detik ini niatan untuk memohon maaf. Dari peristiwa kasus kejahatan mafia tanah yang terjadi, sedianya menuntut kita untuk kembali berhati-hati. Tidak hanya menjaga, namun mempercayakan kepada pihak yang tepat, agar apa yang dimiliki tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemirsa, tidak hanya Nirina Zubir, mafia tanah tak pandang bulu dalam mengintai korbannya. Februari silam, mantan duta besar dan juga Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal juga menjadi korban dari mafia tanah. Sertifikat rumah milik Ibu Dino Patijalal beralih nama di Badan Pertanahan Nasional, sementara pihak keluarga tidak pernah melakukan transaksi jual beli. Modus yang dilakukan oleh mafia tanah kepada keluarga Dino Patijalal kala itu mengincar target dengan membuat KTP palsu hingga berkolusi dengan broker dan notaris bodong. Kasus mafia tanah yang dialami oleh orang tua Dino Patijalal ini mengundang perhatian banyak pihak hingga pihak kepolisian bergerak dan menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka. Kasus mafia tanah menjadi perhatian publik setelah sejumlah pesohor menjadi korban.
Ada Wakil Menteri Luar Negeri 2014 Dino Patijalal Januari lalu juga pernah melaporkan ke polisi karena ada kejahatan pemalsuan sertifikat tanah milik orang tuanya yang kemudian sertifikat asli telah digadaikan sehingga sertifikat tanah orang tua dari Dino Patijalal telah berganti kepemilikan. Dan untuk belajar dari kasus tersebut sudah hadir melalui sambungan Zoom Pak Dino Patijalal. Selamat sore. Selamat sore, Ajat. Apa kabar? Kabar baik, terima kasih berkenan untuk berbincang. Pak Dino, sejauh ini kasusnya sendiri boleh cerita sudah sampai di mana? Jadi sudah ada pengadilan dan sudah ada orang yang dihukum. Jadi sejumlah tersangka sudah dihukum dan sudah ditahan dan ada yang sudah dikirim ke penjara. Masih ada beberapa kasus lagi dan jujurnya tadi kan dibilang mengenai ada broker hitam yang terlibat. Saya masih tidak puas karena broker hitamnya dalam beberapa kali lolos terus ya karena dia sangat lihai dan licin, tapi alhamdulillah dalam Iya, Pak Dino, nampaknya ada sedikit masalah di audio ini ya. Tadi disampaikan bahwa sekarang sudah berada di pengadilan, ada juga yang dihukum, tapi ada ketidakpuasan dari Pak Dino berkaitan dengan broker hitam. Ini broker hitam yang dimaksud mungkin bisa lebih dijelaskan. Baik pemirsa, memang kalau berbicara tentang mafia tanah, tadi disampaikan sejumlah pihak telah menjadi korban dan beberapa di antaranya adalah mereka yang juga menjadi public figure. Selain Nirina Zubir, artis yang pekan lalu menyampaikan laporan bahwa yang bersangkutan menjadi salah satu korban dari mafia tanah. Kita tahu Januari lalu juga Dino Patijalal, Wakil Menteri Luar Negeri 2014 juga melaporkan dan tadi sudah sempat sedikit berbincang bahwa kasusnya sendiri sudah di ranah pengadilan di mana ada sejumlah orang yang sudah dihukum dan berkaitan dengan yang terjadi pada Dino Patijalal itu adalah pengalihan nama kepemilikan sertifikat dengan modus pemalsuan KTP terlebih dahulu. Ada sejumlah orang yang sudah ditahan bahkan tapi tadi disampaikan yang menarik juga adalah adanya broker hitam yang membuat Pak Dino Patijalal belum puas dengan proses yang terjadi. Kita masih coba untuk menghubungi Pak Dino Patijalal. Pak Dino masih bisa mendengar suara saya? Bisa Baik. dengar. Terima kasih. Pak Dino, tadi ada broker hitam yang membuat Anda tidak puas. Siapakah itu? Broker hitam namanya Topan dan kebetulan kemarin juga sudah ada pemberitaan bahwa dia sudah diajukan P21-nya ya. Tapi dalam 3 kasus sebelumnya dia lolos terus dan dalam pengadilan sewaktu di Iya, baik. Ini nampaknya ada sedikit masalah di audio Pak Dino ya. Jadi untuk yang disebut broker hitam sendiri pun sudah P21 ya saat ini. Berarti kita menunggu proses selanjutnya di mana kejaksaan akan mengajukan ke pengadilan untuk kasus ini. Baik pemirsa, kita akan break terlebih dahulu. Kita akan mencoba kembali untuk tersambung dengan Pak Dino Patijalal untuk bercerita banyak tentang kasus yang terjadi dan menjadi pembelajaran bagi kita untuk bebas dari jeratan mafia tanah. Kami akan segera kembali, tetaplah di MNC News.